Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah beberapa bulan vakum karena kesibukan pekerjaan, akhirnya kita ketemu lagi di channel ini. Akhirnya saya bisa share lagi video perjalanan saya ke kilometer 0 menggunakan Royal Enfield Classic 500. Tujuan perjalanan saya bersama dua orang teman lainnya di hari keempat ini adalah ke kota Bengkulu. Kami berangkat pagi-pagi dari kota mana? Oh ya, di kota ini kami menginap di Hotel Grand 71. Hotel ini layak untuk direkomendasikan karena harganya yang cukup terjangkau, yaitu 475.000 untuk 3 orang, sudah termasuk sarapan. Kamarnya cukup luas dan hotelnya juga bersih. Tepat pukul 7.30 pagi, kami bergerak meninggalkan kota Mana, kota kecil yang tenang dan bersih ini, menuju kota Bengkulu. Karena bensin di tangki masih cukup, kami sengaja tidak mengisi lagi di kota Mana. Dan sekitar 1 jam perjalanan, kami memutuskan untuk mengisi bensin di kota Sendawar. Setelah istirahat sebentar sekitar 15 menit, kami langsung gas lagi. Trek yang kami ambil adalah Jalan Lintas Barat Sumatera Highway. Kayak yang sebelumnya, jalur ini juga relatif sepi, mulus, dan gak banyak belokan ekstrim. Dan pastinya, pemandangan ke laut lepasnya juga indah pisan, teman-teman. Setelah ngegas lebih dari 2 jam, kami akhirnya memasuki pinggiran kota Bengkulu. Matahari ini benar-benar membakar, teman-teman, pada hari ini. Jadi kami putuskan untuk rehat sebentar di minimarket kesayangan para bikers sambil menjemur benda-benda keramat yang belum kering. Setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah, kami lanjut buat mengisi tangki tengah alias makan siang.
Bengkulu ini kota pesisir teman-teman, jadi jangan pernah makan selain masakan khas kota ini, yaitu seafood. Nggak pakai lama, kami langsung menemukan tempat makan yang oke punya. Namanya Resto Rumah Makan Kampung Pesisir yang terletak di Jalan Pariwisata, persis berhadapan dengan Pantai Panjang Bengkulu. Sebelum pesan makanan, yuk kita tur dulu ke dalam restoran ini. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam restonya nih teman-teman. Di sebelah kiri dinding ada panggung kecil buat live music. Ini biasanya buka di hari weekend atau di hari libur. Nah, kalau kita masuk ke dalam lagi, di dalamnya itu area makannya cukup luas, bisa menampung banyak orang. Dan kalau kita masuk ke lebih dalam lagi, di bagian belakang ada kolam ikan yang terdapat beberapa saung lesehan di pinggirnya. Cocok banget nih suasananya, nyambung dengan tema seafood dan pantainya. Dan teman-teman kalau misalnya bawa rombongan, lagi touring, bawa rombongan besar, ini restonya itu rekomen banget buat menampung banyak orang. Nah, sekarang kita lihat daftar menunya nih teman-teman. Di buku menunya kelihatan banyak variasi pilihan makanannya nih teman-teman. Yang pasti, semua didominasi oleh makanan laut khas bumbu Sumatera. Coba potongan pertama buat ini Bapak Haji. Potongan pertama Pak Haji, kasih ke orang yang tercinta. Setelah perut terisi, mata juga jadi seger lagi nih teman-teman. Nah, sekarang kami mau lanjut ngegas. Tapi mumpung lagi berada di kota Bengkulu, kami memutuskan untuk berwisata sejarah dulu. Ada dua pilihan, yaitu yang pertama rumah pengasingan Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno. Dan yang kedua, benteng atau Fort Marlborough. Lokasi keduanya ini berdekatan, tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya kami memutuskan untuk mengunjungi benteng Fort Marlborough aja. Bener ya? Benteng atau Fort Marlborough itu sendiri adalah benteng peninggalan penjajah Inggris di kota Bengkulu. Benteng yang dibangun menghadap kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia ini didirikan pada tahun 1719 oleh EIC atau East India Company, sebuah perusahaan dagang milik pemerintah Inggris yang bertujuan untuk mengontrol aktivitas monopoli perdagangan mereka di Hindia Timur. Di video ini teman-teman bisa lihat sendiri bangunan dan bagian-bagian utamanya itu masih sangat terawat teman-teman, dengan sangat baik, walau benteng ini sendiri sudah berusia lebih dari 300 tahun. Dalam perjalanannya, benteng ini pernah 2 kali direbut oleh rakyat Bengkulu, lalu direbut kembali oleh kolonial Inggris. Setelah Inggris angkat kaki dari Bengkulu, benteng ini menjadi tempat pertahanan kolonial Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini pernah menjadi markas Polri dan TNI sampai akhirnya diserahkan kepada Dinas Pariwisata untuk dijadikan bangunan cagar budaya dan wisata. Rumah bro. Oh ya teman-teman, waktu keliling benteng kami itu bertemu dengan seorang solo rider senior dari Tegal yang juga akan ngegas ke kilometer 0. Namanya itu Om Tono. Cuman karena beda agenda, jadi kami cuma saling bertukar nomor HP aja untuk saling memonitor perjalanan. Buat jaga-jaga kalau ada hal-hal darurat yang bisa kami saling bantu nanti.
Keluar dari Benteng Mabro, kami lanjut ngegas ke tujuan berikutnya, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Rute yang kami pilih adalah Jalan Lintas Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merupakan rute terbaik karena menyusuri pantai yang seakan tidak terputus. Perjalanan juga lebih cepat, nyaman dan aman karena rutenya itu relatif sepi dan jalan aspalnya relatif bagus. Sekitar 2 jam perjalanan, kami akhirnya menemukan spot yang asik nih teman-teman buat foto-foto dan bikin video. Tepatnya di Pantai Niniak, Bengkulu Utara. Jadi kami itu teman-teman dari tadi sepanjang perjalanan udah gatel banget pengen berhenti menikmati pemandangan laut lepas Samudra Hindia sambil ngopi-ngopi. Tapi kami kesulitan mencari tempat parkir yang layak dan mencari spot yang bisa bebas memandang keindahan laut dan deburan ombak. Sampai akhirnya kami menemukan spot ini. Area terbukanya luas, view-nya bebas hambatan, dan yang paling penting ada warung kecil buat ngopi-ngopi. Oh ya teman-teman, sekedar info, pantai-pantai di sepanjang pesisir Bengkulu Utara ini, termasuk spot tempat kami tadi berhenti, banyak sekali yang terkena abrasi, yang di beberapa titik hampir mengikis badan jalan. Ini mungkin disebabkan karena posisi jalan lebih tinggi, sekitar 10 meteran dari pantai, sehingga ombak besar yang datang dari Samudra Hindia mengikis dan merusak tebing jalan. Untungnya spot-spot rawan tersebut sudah ada upaya penanganan sehingga kita tidak perlu khawatir akan terkena longsoran kalau lagi ngegas. Dan pas masuk waktu maghrib, kami tiba di penginapan di Kecamatan Ketahun. Nama hotelnya Hotel Fadilah Syariah. Tampaknya ini adalah satu-satunya tempat penginapan yang layak untuk menginap kalau teman-teman kemalaman dan melewati kota Ketahun. Hotelnya cukup bagus dan bersih dengan tarif yang terjangkau lumayan, yaitu sekitar 300.000 per malam per kamar untuk 3 orang. Bisa muat 3 orang. Hotel ini sepertinya memang jadi tempat transit bagi sebagian besar traveler karena saat kami check-in ada beberapa mobil box pengantar barang. Oh ya, walau hotel ini berada persis di pinggir jalan dan tidak ada halaman depannya, teman-teman nggak perlu khawatir akan keamanan kendaraan dan barang-barang bawaan karena di bagian belakang tersedia halaman yang sangat luas untuk kita jadikan tempat parkir kendaraan.
Oke teman-teman, segitu dulu video perjalanan saya di hari keempat ini. Buat teman-teman yang pengen tahu berapa rupiah yang saya habiskan di hari keempat ini, langsung aja disimak rekapannya.